Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita cinta beda agama, yang akan membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan turun sore itu, membasahi jalanan kampus yang sepi. Arga berlari kecil sambil menutupi kepalanya dengan buku, mencari tempat berteduh. Langkahnya terhenti di depan perpustakaan, dan di sanalah ia melihatnya, seorang perempuan dengan payung hitam, berdiri sendirian, menatap hujan seperti sedang berbicara dengannya. Tatapannya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Arga hanya sempat melihat sekilas, tapi entah mengapa, pemandangan itu menancap dalam di benaknya. Perempuan itu mengenakan jilbab biru muda, wajahnya teduh, dan senyumnya, sederhana tapi menenangkan. Saat Arga melangkah mendekat, ia terkejut ketika perempuan itu mengangkat payungnya, menyilakannya untuk berteduh bersama. "Kamu mau kemana? Hujannya lumayan deras," ucapnya pelan. Arga mengangguk, merasa canggung namun tak sanggup menolak. Dalam jarak sedekat itu, ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Namanya Saira. Mereka berjalan bersama menuju gedung fakultas, berbagi payung kecil yang membuat jarak di antara mereka begitu dekat. Obrolan singkat mengalir, tentang tugas kuliah, dosen yang terkenal galak, dan betapa sulitnya mendapat tempat duduk di kantin saat jam istirahat. Semua terasa biasa, tapi bagi Arga, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat yang tumbuh tanpa permisi. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Saira ternyata satu kelas dengannya di mata kuliah pilihan, dan mereka mulai duduk bersebelahan. Arga menyukai caranya tertawa, caranya mengernyit saat berpikir keras, bahkan caranya menunduk saat berdoa sebelum makan. Tapi di balik rasa yang tumbuh itu, Arga mulai menyadari, Saira berbeda keyakinan dengannya. Fakta itu seperti awan gelap yang menggantung di atas langit biru hubungan mereka. Suatu sore, saat mereka belajar bersama di perpustakaan, Arga tak sengaja melihat Saira membaca buku agama. Ada cahaya di matanya, keteguhan yang membuat Arga terdiam. Di hatinya, ia tahu, keyakinan itu adalah bagian dari Saira yang tak akan pernah ia ubah. Dan justru di sanalah letak keindahan sekaligus kepedihannya, ia jatuh cinta pada seseorang yang tak akan bisa ia miliki sepenuhnya. Di luar, hujan kembali turun. Arga menatap keluar jendela, mencoba mengabaikan kenyataan pahit yang mulai tumbuh bersama rasa cintanya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi satu hal yang pasti, pertemuan di bawah rintik hujan itu telah mengubah hidupnya, dan membuatnya rela berjalan di jalan yang ia tahu akan berakhir buntu. Sejak hari hujan itu, kehidupan Arga berubah. Saira menjadi bagian dari rutinitasnya, teman yang selalu hadir di bangku kuliah, rekan diskusi di perpustakaan, bahkan kadang menjadi alasan ia mau berangkat kuliah lebih awal. Bersamanya, waktu terasa lebih cepat, dan setiap percakapan kecil meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Namun, di sela-sela tawa itu, ada jarak tak kasat mata yang tak pernah berkurang. Suatu hari, Saira mengajaknya ke pameran seni di pusat kota. Mereka berjalan berdampingan, membicarakan lukisan-lukisan yang tergantung di dinding. Arga menyadari, ia tak lagi hanya mengagumi Saira, ia mencintainya. Namun cinta itu seperti bunga di tanah berbatu, tumbuh indah tapi tak punya tempat untuk berakar. Saat Saira bercerita tentang keluarganya yang religius, Arga hanya tersenyum, padahal di dalam hatinya ada rasa takut yang sulit ia jelaskan. Malam itu, Arga duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap layar ponsel, jempolnya berhenti di atas tombol "kirim" setelah menulis pesan, "Aku suka kamu." Tapi ia tak pernah menekan kirim. Ia tahu, mengungkapkan perasaannya hanya akan membuat semuanya rumit. Perbedaan mereka bukan sekadar selera musik atau hobi, tapi sesuatu yang tertulis dalam keyakinan, dalam doa, dalam masa depan yang telah ditentukan oleh keluarga dan agama. Namun, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin ia tenggelam dalam pesona Saira. Ia suka cara Saira mengingatkan untuk makan,
atau mengirim foto langit senja hanya karena tahu Arga menyukainya. Setiap perhatian kecil itu membuatnya lupa bahwa mereka berada di dua dunia yang berbeda. Lupa, sampai kenyataan kembali menamparnya. Dan kenyataan itu mulai muncul perlahan. Saira bercerita bahwa keluarganya ingin ia mengenal seorang pria yang seiman dengannya, yang dipilihkan oleh orang tuanya. Arga hanya tertawa kecil saat mendengar itu, mencoba menyembunyikan rasa sesak di dadanya. Ia tak berhak marah, tak berhak cemburu, bahkan tak berhak meminta Saira untuk tetap tinggal di sisinya. Tapi di hatinya, ia tahu badai itu akan segera datang, dan ia tak tahu apakah ia sanggup menghadapinya. Hari-hari Arga mulai terasa berbeda. Saira semakin sering bercerita tentang pria yang diperkenalkan keluarganya, meski dengan nada biasa saja. Namanya Fatlan, dia anak teman ayah. Orangnya baik, sopan, dan ia seiman, kata Saira sambil tersenyum tipis. Arga menelan ludah, mencoba tersenyum balik, tapi hatinya seperti diremas. Kata, seiman, itu terdengar seperti garis tegas yang memisahkan mereka berdua, garis yang tak pernah bisa ia lewati. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman kampus. Matahari hampir tenggelam, menyinari wajah Saira dengan cahaya kemasan. Arga ingin sekali mengatakan bahwa ia takut kehilangan, bahwa ia mencintainya lebih dari yang bisa ia jelaskan. Tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu berubah menjadi obrolan ringan. Ia tak mau membuat Saira merasa bersalah hanya karena mencintai sesuai keyakinannya. Malamnya, Arga menulis di buku catatan kecilnya. Tulisan itu bukan untuk dibaca siapapun, hanya untuk meluapkan rasa yang tak berani ia ungkapkan. Mencintaimu adalah kebahagiaan sekaligus hukuman. Aku bahagia saat bersamamu, tapi setiap detik aku tahu kita hanya sedang menghitung mundur menuju perpisahan. Tulisan itu menjadi rahasia kecilnya, sebuah kesedihan yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Waktu berjalan, dan Fatlan mulai hadir lebih sering dalam cerita Saira. Ia menceritakan kebaikan-kebaikan pria itu, betapa keluarganya menyukainya, dan bagaimana Fatlan memperlakukannya dengan sopan. Arga mendengarkan, mencoba menahan nada suaranya agar tetap datar. Di satu sisi, ia ingin membenci Fatlan, tapi di sisi lain, ia tak menemukan alasan untuk itu. Fatlan tak melakukan kesalahan, dia hanya ada di posisi yang seharusnya ditempati Arga, kalau saja dunia berbeda. Pada akhirnya, Arga mulai mengerti, cinta tak selalu berarti berjuang hingga memaksa. Kadang cinta berarti menunggu, walau tahu tak akan ada yang datang. Dan saat ia melihat Saira tersenyum saat menyebut nama Fatlan, Arga sadar, mungkin waktunya sudah dekat. Waktunya ia belajar mencintai dalam diam, dan perlahan melepaskan, meski hatinya belum siap. Hujan turun deras malam itu, seakan langit ikut merasakan beratnya hati Arga. Telepon dari Saira datang begitu tiba-tiba. Suaranya terdengar bergetar, namun bukan karena sedih, justru ada nada mantap di sana. "Ga, aku sudah memutuskan. Aku menerima lamaran Fatlan," ucapnya pelan. Arga terdiam, memandangi jendela yang dipenuhi titik-titik air, mencoba mencari kata-kata yang bisa mengurangi rasa sesak di dadanya. "Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku ikut senang," jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar datar, tapi di baliknya ada badai yang tak bisa ia redam. Saira mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon. Hening menyelimuti kamar Arga, hanya suara hujan yang tersisa. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai, menyadari bahwa inilah saatnya ia benar-benar belajar melepaskan. Beberapa hari kemudian, Saira mengundangnya untuk bertemu di kafe kecil dekat kampus. Ia datang dengan ragu, tapi tetap melangkah. Di meja itu, Saira tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Kamu salah satu orang yang paling berarti dalam hidupku, Ga. Terima kasih sudah selalu ada." Arga tersenyum, meski hatinya retak. Ia hanya mengangguk, takut jika bicara terlalu banyak, air matanya akan jatuh di hadapan Saira. Mereka menghabiskan sore itu dengan obrolan ringan, seakan tak ada perpisahan yang menunggu di ujung. Namun, ketika Saira pergi,
meninggalkan kafe itu dengan langkah mantap. Arga tahu ia baru saja melihat punggungnya untuk terakhir kali sebagai bagian dari hidupnya. Ada perih yang tak bisa diukur, tapi juga ada rasa lega aneh, lega karena akhirnya semua keraguan terjawab, meski jawabannya menyakitkan. Malam itu, Arga duduk di balkon, menatap bintang yang tertutup awan. Dalam doanya, ia menyebut nama Saira. Ia memohon agar Tuhan menjaga kebahagiaan perempuan itu, meski bukan bersamanya. Dan di sanalah ia sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang bisa bertahan, tapi tentang siapa yang sanggup merelakan dengan hati yang tulus. Hari itu tiba, langit cerah, seolah ikut memberkati pernikahan Saira dan Fatlan. Arga berdiri di luar gedung pernikahan, mengenakan kemeja sederhana, membawa kotak kecil berisi hadiah yang ia pilih dengan hati-hati, sebuah buku catatan dengan sampul kulit, kosong tanpa tulisan, simbol bahwa lembar kehidupan Saira kini akan ditulis bersama orang lain. Ia tak masuk ke dalam, hanya menunggu di luar, ingin melihat sekilas momen yang akan mengubah hidup perempuan yang ia cintai. Saat pintu gedung terbuka, Saira muncul dengan gaun putih yang sederhana tapi mempesona. Senyumnya begitu tulus, matanya berbinar saat menggenggam tangan Fatlan. Arga menatapnya dari kejauhan, mencoba merekam setiap detail di benaknya. Ada rasa perih yang menembus hingga ke tulang, namun di baliknya ada ketenangan, ia tahu Saira berada di tangan yang tepat. Ketika rombongan pengantin berjalan melewati pintu, Saira menoleh sekilas dan melihatnya. Sejenak, waktu seperti berhenti. Mereka saling menatap tanpa kata, hanya senyum tipis yang menyampaikan segalanya, rasa terima kasih, perpisahan, dan doa yang tak pernah terucap. Saira mengangguk pelan, lalu kembali melangkah bersama suaminya, meninggalkan Arga di tempatnya berdiri. Arga menatap punggung mereka sampai menghilang di antara tamu-tamu. Tangannya mengepal di dalam saku, berusaha menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan menjauh dari gedung itu, membiarkan langkahnya membawa dirinya ke arah yang berlawanan dengan kebahagiaan yang baru saja ia saksikan. Malamnya, di kamarnya yang sunyi, Arga membuka jendela dan memandang ke langit. Ia tersenyum tipis sambil berbisik, "Selamat ya, Saira, semoga kamu bahagia selamanya." Dan di dalam hatinya, ia menyadari, meski kisah mereka tak pernah bersatu, cinta itu akan tetap tinggal, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga, selamanya. 5 tahun telah lewat sejak hari itu. Arga kini bekerja di kota lain, jauh dari kampus tempat semua kisah dimulai. Hidupnya berjalan normal, pekerjaan yang stabil, teman-teman baru, dan rencana masa depan yang ia bangun perlahan. Namun, di sudut hatinya, ada satu ruang yang tetap tak tersentuh waktu, ruang yang menyimpan nama Saira. Suatu sore, hujan turun deras, sama seperti hari pertama mereka bertemu. Arga duduk di kafe dekat kantornya, menatap orang-orang yang berlarian mencari tempat berteduh. Tanpa sengaja, ia melihat sepasang suami istri lewat, sang istri memegang payung hitam sambil tertawa. Wajahnya bukan Saira, tapi momen itu membuat Arga tersenyum tipis, mengingatkan pada pertemuan yang dulu mengubah seluruh hidupnya. Malamnya, ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada foto lama mereka saat acara kampus, serta buku catatan yang dulu ia niatkan untuk Saira, tapi tak pernah ia berikan. Lembaran-lembaran itu tetap kosong, seperti kisah cinta mereka yang tak pernah sempat ditulis hingga tuntas. Arga membelai sampulnya, lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati. Arga sadar, ia tidak lagi mencintai Saira seperti dulu. Rasa itu telah berubah menjadi doa yang tenang, tanpa kepemilikan dan tanpa penyesalan. Ia tahu Saira bahagia bersama keluarganya, dan itu sudah cukup baginya. Mungkin begitulah hakikat cinta sejati, bukan memaksakan kebersamaan, tapi mendoakan dari jauh. Di luar, hujan masih turun. Arga berdiri di depan pintu kafe, merapatkan jaketnya, lalu melangkah ke bawah rintik hujan. Setiap tetesnya mengingatkannya pada awal cerita, tapi kini ia melangkah dengan hati yang ringan. Karena meski cinta itu tak pernah memiliki akhir bahagia yang ia impikan,
ia tetap merasa beruntung pernah merasakannya. Suatu sore di musim hujan, Arga baru saja keluar dari kantor ketika langit kembali menangis. Ia menepi ke sebuah toko buku kecil untuk berteduh. Saat sedang memilih-milih buku, sebuah suara yang sangat familiar menyapanya dari belakang. "Arga!" Suara itu membuatnya membeku. Ia berbalik, dan di sana, berdiri Saira, dengan senyum yang tak banyak berubah sejak 5 tahun lalu. Waktu seakan mundur, namun, ada yang berbeda. Di jari manis Saira, cincin emas masih melingkar, dan di sampingnya berdiri seorang bocah laki-laki kecil yang menggenggam tangannya. "Ini Aidan, anakku," ucapnya lembut. Arga tersenyum, menunduk menyapa sang anak. Hatinya bergetar, tapi ia menahannya agar tetap teguh. Mereka duduk di pojok kafe yang berada di dalam toko buku itu, berbicara tentang hal-hal ringan. Saira bercerita tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, dan tentang bagaimana hidupnya berjalan. Arga mendengarkan dengan tulus, tanpa rasa iri. Ia merasa seperti sedang membaca bab terakhir dari sebuah buku yang dulu pernah ia mulai, tapi tak pernah ia selesaikan. Saat hujan mulai reda, Saira berdiri. "Aku senang kita bisa ketemu lagi, Ga," katanya sambil tersenyum. Arga hanya mengangguk, menatap mata itu untuk terakhir kali. Ada rasa hangat yang aneh, bukan lagi cinta yang ingin memiliki, tapi rasa syukur karena pernah menjadi bagian dari hidup seseorang yang begitu ia hormati. Ketika Saira berjalan pergi bersama anaknya, Arga menatap punggung mereka hingga menghilang di keramaian. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Hujan sudah berhenti, tapi di hatinya, kenangan itu akan selalu menetes, pelan, sunyi, dan abadi. Sejak pertemuan singkat itu, Arga merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia tak lagi membawa bayang-bayang masa lalu kemana-mana. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan, seperti buku yang akhirnya ditutup setelah bertahun-tahun dibiarkan terbuka di halaman yang sama. Saira kini benar-benar menjadi bagian dari masa lalunya, bukan lagi luka yang terbuka, tapi kenangan yang manis. Beberapa minggu kemudian, Arga memutuskan untuk kembali menulis, hobi yang dulu ia tinggalkan karena terlalu sibuk menahan rindu. Ia mulai dari sebuah kalimat sederhana, "Ada cinta yang hadir untuk dimiliki, dan ada cinta yang hadir untuk mengajarkan arti ikhlas." Dari kalimat itu, mengalirlah cerita demi cerita, seakan hatinya akhirnya pulang dari perjalanan panjang yang melelahkan. Suatu malam, ia berjalan sendirian di tepi sungai kota. Lampu-lampu berpendar di permukaan air, dan angin membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di langit, awan bergerak pelan, memberi celah pada cahaya bulan. Arga tersenyum, menyadari bahwa hidup selalu punya cara mengobati luka, meski caranya tak selalu seperti yang kita harapkan. Ia tak lagi mencari Saira di antara wajah-wajah asing, tak lagi menunggu pesan yang tak akan pernah datang. Cinta itu kini telah menemukan bentuknya sendiri, sebuah doa yang diam-diam terucap setiap kali ia melihat kebahagiaan orang lain. Dan di dalam doanya, tak ada lagi rasa kehilangan, hanya rasa terima kasih karena pernah diberi kesempatan untuk mencinta. Malam itu, sambil menatap sungai yang mengalir, Arga berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah pulang." Pulang bukan ke sebuah tempat, tapi ke hatinya sendiri, tempat di mana ia akhirnya bisa mencintai tanpa luka, mengingat tanpa sesak, dan melangkah tanpa menoleh ke belakang. Dan begitulah, kisah Arga berakhir bukan dengan pelukan, bukan pula dengan janji sehidup semati, tapi dengan keikhlasan yang membebaskan. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu dimenangkan dengan memiliki, melainkan dengan merelakan. Bahwa kebahagiaan sejati kadang bukan saat kita menggenggam erat, melainkan saat kita melihat orang yang kita cintai tersenyum, meski bukan untuk kita. Kini, Arga berjalan di jalan hidupnya sendiri, membawa hati yang utuh kembali. Setiap langkahnya adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh air mata, senyum, dan doa-doa yang ia bisikkan di tengah malam. Ia tahu, setiap pertemuan selalu punya alasan, dan setiap perpisahan selalu membawa pelajaran. Kepada Anda semua yang sudah menyimak kisah ini hingga akhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam.
Terima kasih karena telah meluangkan waktu, memberi perhatian, dan ikut merasakan setiap emosi yang mengalir di dalam cerita ini. Kehadiran kalian membuat setiap kata yang saya tulis menjadi berarti. Saya berdoa semoga Anda yang sedang berada di tengah ujian cinta diberi kekuatan untuk menerima apapun takdir yang datang. Semoga hati kita semua dipenuhi dengan cinta yang tulus, yang tidak memaksa, tidak melukai, dan selalu membawa kedamaian. Semoga apapun yang kita relakan, diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Terima kasih, sahabat-sahabat setia di channel ini. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan diberkahi dalam setiap langkah hidup. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya. Dan ingatlah, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meski kadang bukan untuk bersama.